Pemirsa apa kabar? Saya Lili Suryati akan membawakan Warta Berita PTS tanggal 30 Oktober. Intensitas Kongre meningkat menjadi taifun skala kuat pada pagi ini. CWA telah mengeluarkan peringatan laut dan darat. Taifun diperkirakan berpeluang masuk dari Taitung. Curah hujan akan terkonsentrasi di wilayah timur, area pegunungan selatan, dan semenanjung Hengchun. Dampak angin dan hujan paling intens diperkirakan terjadi di sepanjang Kamis esok. Taifun Kongre belum masuk saja, angin kencang dan ombak telah muncul di Lovers Bay, Yilan. Taifun Kongre kian mendekat. Peringatan darat dan laut dikeluarkan secara seksama. CWA menyampaikan radius badai telah mencapai 300 km. Berhubung taifun bergerak cepat, seluruh Taiwan mungkin berada dalam jangkauan peringatan darat paling cepat malam ini. Taifun berpeluang masuk dari Hualien ke selatan sekitar tanggal 31 siang hingga malam. 台风从今天晚间开始到周四的一整天，都是会为迎风面带来比较持续性的降雨。 Situs meteorologi juga memperkirakan bahwa Kongre mungkin menjadi taifun beradius 300 km pertama yang masuk dalam 9 tahun terakhir. Pakar memperkirakan, menurut jalur yang diprediksi setiap negara saat ini, peluang taifun Kongre masuk dari Taitung cukup tinggi. Area yang terdampak curah hujan terkonsentrasi di kawasan timur, pegunungan selatan, dan semenanjung Hengchun. 降雨可能会是整个东半部跟南部山区，那风的部分，尤其风是全台湾都会非常的有感。那花东这边看起来会是首当其冲。 Berhubung radiusnya cukup lebar, dampak taifun Kongre terhadap Taiwan akan berlangsung lama dalam cakupan luas. Angin dan hujan paling intens diperkirakan akan terjadi sepanjang hari Kamis tanggal 31. Walau taifun mungkin telah menjauh dan memasuki selat Taiwan tanggal 1 November, namun jika angin dan hujan melambat signifikan, dampaknya akan berlangsung hingga Jumat sore. Kemarin, sebuah kapal kargo berbendera Tiongkok meninggalkan pelabuhan Keelung dan berlayar ke laut lepas pantai Yeliu dan dihantam angin dan ombak. Kemudian terdampar di lepas laut. Ditjen Patroli Laut melakukan operasi penyelamatan meskipun kondisi cuaca sangat buruk dan berhasil mengevakuasi 17 orang kembali ke pelabuhan Keelung. Ditjen Patroli Laut melancarkan operasi penyelamatan di tengah kondisi cuaca laut yang buruk. Kru kapal mengambil risiko dengan melompat ke kapal penyelamat. Kapal kargo berbendera Tiongkok Icho Chihang yang membawa 3 derek jembatan terdampar di lepas laut setelah meninggalkan pelabuhan Keelung pada tanggal 29. Kapten memutuskan meninggalkan kapal dan Ditjen Patroli Laut menjemput 17 orang untuk kembali ke pelabuhan Keelung dan diantar ke hotel untuk beristirahat. Saat kapal kargo berlabuh di pelabuhan Keelung tanggal 14 bulan ini, mesin derek di kapal tersebut telah menabrak dan merobohkan peralatan kren jembatan senilai $300 juta yang berada di dermaga. Aliansi Perlindungan Hak Asasi Manusia ABK Migran hari ini menuduh kapal penangkap ikan Taiwan Sindenfa nomor 168 yang terdampar di pelabuhan Mauritius, Afrika Timur sejak November tahun lalu bahwa perusahaan memaksa 3 ABK Indonesia tetap tinggal di kapal hingga saat ini, menyerukan kepada pemerintah untuk membantu ABK kembali ke darat dan membantu mereka untuk mendapatkan kembali upah yang belum diterima. Kapal nelayan Sindenfa nomor 168 terdapat di Mauritius pada akhir tahun lalu. Majikan berutang gaji kepada 11 ABK asal Indonesia selama 10 bulan. Dewan Perikanan melaporkan majikan ke pengadilan tahun lalu dan memutuskan agensi akan memberikan upah atas nama perusahaan. Namun masih terdapat 3 ABK yang tinggal di kapal. Namun sejak bulan Januari tidak menerima gaji. Ormas mengimbau pemerintah untuk tidak membiarkan majikan memakai manajemen memburuk sebagai alasan untuk menunggak upah dan membantu ketiga ABK yang terdampar di kapal untuk kembali ke daratan dan melindungi mereka segera mungkin. Perwakilan bidang industri menyampaikan keluhan kekurangan SDM industri jasa ke Kementerian Ketenagakerjaan kemarin. Asosiasi Industri berharap dapat merekrut PMA dan mempertahankan pelajar asing di industri jasa. Namun selain merekrut PMA, beberapa asosiasi kerja juga menyarankan memperbaiki struktur gaji pekerja lokal untuk meningkatkan insentivitas dalam mencari tenaga kerja. Daging panggangnya enak bukan cuma membutuhkan teknologi, namun juga staf yang mengawasi bara api. Industri Mamin mengungkapkan, walau mereka menawarkan gaji menarik, juga belum tentu bisa mendapatkan pekerja. Industri daur ulang yang membutuhkan tenaga fisik untuk membuang dan mengangkut sampah dengan tawaran gaji bulanan $60.000 juga masih mengalami krisis pekerja sebanyak 10.000 hingga 20.000 orang. 常常有提高，包含薪资也好，福利也好，可是就是招不到人。针对我们清除业的部分可以开放我们可以申请移工。
Perwakilan dari berbagai industri telah mengajukan permohonan kepada MOL untuk mengatasi masalah krisis pekerja dengan harapan industri jasa juga diizinkan untuk merekrut PMA. Karena industri dalam negeri yang terbuka bagi PMA saat ini hanya meliputi industri manufaktur, konstruksi, pemotongan hewan, dan perikanan, sedangkan industri jasa masih belum diizinkan. Guna mengatasi isu krisis pekerja, sektor industri tidak bisa cuma mengandalkan perekrutan PMA saja, namun juga memerlukan fasilitas pendukung lainnya. Jika tidak, maka akan timbul teori jendela pecah. 不管我先开放哪一个服务业引进移工，几乎所有的服务业都要求引进移工。这样的情况底下，它会不会产生对本国劳工的就业机会的排挤？ Pihak Kamar Dagang bertanya kepada MOL apakah industri jasa boleh merekrut PMA. MOL menekankan krisis pekerja tidak berarti upah rendah. Masalah krisis pekerja hanya dapat diselesaikan dengan mencari dan menanggulangi inti permasalahan yang ada. Pelaku mesum berkeliaran di stasiun MRT. Seorang pria bugil bersembunyi di toilet wanita di stasiun Taipei Arena MRT. Dia dicurigai mengintip wanita saat buang air kecil yang memanjat bilik dan berusaha melakukan pelecehan seksual terhadap korban. Selain itu juga terdapat pengintip di sekitar kampus Universitas Minchuan di kota Taoyuan. Seorang pria memanjat tembok dan mengintip melalui jendela. Pelaku telah mengagetkan penghuni dan dilaporkan ke polisi. Penumpang hilir mudik di stasiun MRT Taipei. Toilet umum juga tersedia saat ingin buang air kecil. Namun di stasiun Taipei Arena terjadi kasus kekerasan seksual. Seorang pria bermarga Chai bersembunyi di dalam toilet wanita dan mengintip wanita yang menggunakan toilet, bahkan memanjat bilik, menimpa tubuh korban, meraba bagian intim, dan mencoba melakukan kekerasan seksual. Kasus kekerasan seksual di toilet umum MRT meresahkan penumpang. Pelaku berdalih perbuatan tidak senonoh tersebut adalah spontanitas dan menanggalkan pakaian karena cuaca panas. Namun pengadilan tidak percaya dan berpendapat korban mengalami banyak luka dan guncangan psikologis serta rasa takut. Pelaku divonis 3 tahun 6 bulan penjara terkait kejahatan upaya pemerkosaan paksa karena telah menimbulkan kepanikan masyarakat. 在绿线的部分，我们都会编排一个巡逻线。在南京复兴站会编排一个守望点，分别有编排2小时或4小时的勤务。 Di sisi lain, ada seorang pengintip di dekat kampus Universitas Minchuan Taoyuan. Beberapa hari lalu, ia difoto saat memanjat jendela untuk mengintip di tengah malam. Korban menunjukkan bahwa pria tersebut tidak hanya mencuri pakaian dalam, namun menggantungkan kembali pakaian dalam yang terkena noda cairan berlendir ke tempatnya. Terkait hal ini, polisi menyatakan sedang mengidentifikasi tersangka dan akan melancarkan penyelidikan. Para pemirsa sekalian, sekian wadah berita dari PTS. Kita soal lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.